Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu yang lain kita bahas mengenai sistem respirasi ya yang belum selesai minggu lalu. Oke, sambil diskusi. Kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan, Pak. Jadi kemarin kita sudah sampai di sini ya. Jadi hubungan antara kadar oksigen di udara dengan saturasi. Saturasi itu bahasa kitanya tingkat kejenuhan. Apa itu jenuh, Mariati? Pernah jenuh nggak? Apa itu jenuh? Saturasi itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya jenuh, kejenuhan. Apa kira-kira artinya itu? Cindy Julita tahu? Apa arti kejenuhan? Siapa yang tahu apa arti kejenuhan? Bosan, Pak. Lelah. Tidak mau menerima lagi ya. Jadi sudah penuh, sudah sumpek, tidak menerima lagi. Jadi hubungan tekanan oksigen dengan kemampuan HB untuk menerima oksigen. Jadi saturasi itu tingkat maksimal. Jadi tidak bisa lagi menerima di atas itu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa semakin banyak oksigen di udara, maka tingkat kejenuhan dari hemoglobin juga semakin tinggi. Tapi kalau oksigen di udaranya sedikit, hanya misalnya 20 mm Hg, maka dalam 35% itu hemoglobin sudah penuh. Tidak mau menerima lagi oksigen yang masuk. Jadi semakin tinggi oksigen, maka semakin tinggilah pengangkutan oksigen oleh darah. Ya, jadi itu alasannya kenapa kalau kita di puncak gunung atau di daerah dataran tinggi, misalnya dibandingkan antara puncak Kerinci ya atau puncak Bukit Kaba dengan Pantai Bengkulu, itu akan lebih mudah kekurangan oksigen di mana? Di mana kira-kira yang di puncak Gunung Kaba? Kenapa kira-kira begitu? Karena tekanan udara di atas lebih tinggi. Tekanan oksigen, bukan tekanan udara. Jadi kita fokusnya ke oksigen. Jadi karena tekanan oksigen di puncak Bukit Kaba lebih rendah, bukan lebih tinggi. Ya, jadi kalau tekanan oksigennya lebih rendah, maka daya angkut hemoglobin juga turun. Apalagi kalau sampai nanti ke puncak-puncak yang ekstrim, seperti di puncak Gunung Everest misalnya, sampai ketinggian 7.000, 8.000 km di atas permukaan laut, itu sangat gampang kita mengalami kekurangan oksigen. Ya, karena tekanan udaranya di sana tekanan oksigennya di sana sangat rendah. Ya, jadi konsepnya semakin tinggi tekanan oksigen di atmosfer, maka semakin tinggilah kemampuan HB mengangkut oksigen. Oke, yang kedua adalah hubungan pH. Ini juga sudah kita bahas kemarin bahwa semakin asam darah, jadi di sini 7,2 low blood pH. Semakin asam darah, maka kemampuan mengangkut oksigen oleh HB semakin turun. Jadi ini salah satu penyakit yang berbahaya ya, darah menjadi asam. Jadi kalau darah asam, maka dia akan melepaskan oksigen. Walaupun oksigen banyak di paru-paru, tapi tidak bisa diangkut oleh darah. Di paru-paru menumpuk, tapi tidak sampai ke otak, tidak sampai ke ginjal, tidak sampai ke jantung, tidak sampai ke hati. Hanya menumpuk di paru-paru. Ya. Berikutnya adalah hubungan antara karbon dioksida. Ini yang kita bahas kemarin, kasus perampokan di Pulau Mas. Ya. Semakin tinggi kadar karbon dioksida di udara, maka daya angkut hemoglobin semakin menurun. Yang warna merah ya. Semakin tinggi kadar karbon dioksida, maka kemampuan hemoglobin mengikat oksigen menjadi turun. Sehingga kita mudah lemas ketika dalam kerumunan. Jadi kan semakin banyak berkerumun, semakin banyaklah orang melepaskan karbon dioksida. Semakin mudahlah kita lemas, misalnya antri atau naik bus. Jadi kalau kita muntah, mabuk, naik bus itu bisa jadi karena CO2-nya tinggi, bisa jadi karena benturan, bisa juga karena keracunan gas buang dari kendaraan tersebut.
Jadi semakin jelek kendaraannya, semakin tua busnya, itu biasanya kita akan semakin mudah untuk muntah, semakin mudah untuk mabuk. Kenapa? Karena tadi ada 3 faktor ya. Yang pertama adalah kadar CO2-nya, yang kedua adalah kadar benturannya, yang ketiga adalah gas pembakaran dari kendaraan tersebut, yang kita kenal sebagai karbon monoksida. Gas pembakarannya, Pak, yang berpengaruh. Apalagi kalau mobil diesel. Buset. Ya, tapi mobil diesel kan BBM-nya murah ya. Ya, jadi 3 faktor ini yang membuat kita muntah atau mabuk dalam perjalanan. Tapi biasanya kalau semakin tua mobil yang berpengaruh itu gas buangnya. Semakin tidak sempurna pembakarannya, semakin banyaklah bahan-bahan beracun yang masuk ke pernapasan kita. Jadi salah satu tugas ilmu lingkungan kakak kelasnya, rombongan si Gisel, 1 tahun, 2 tahun di atasnya, 1 tahun ya, 2 tahun. 1, Pak. 1 1 tahun. Ya, jadi mereka itu menganalisis kadar timbal pada gorengan yang ada di panorama. Jadi gorengan-gorengan itu kan ada yang ditutup, ada yang tidak tertutup. Jadi mereka lihat timbalnya mana yang lebih tinggi antara gorengan yang ditutup dengan kaca atau ditutup dengan plastik dibandingkan dengan gorengan yang tidak ditutup. Dan hasilnya itu signifikan lebih tinggi pada gorengan yang tidak ditutup. Jadi zat-zat beracun itu ada di gas buang kendaraan. Cuma kan kita kadang tidak terlalu peduli ya karena belum memberi efek. Antar gorengan saja berbeda. Gorengan yang dibuka dengan gorengan yang ditutup. Nah, bayangkanlah kita yang nyetem misalnya bawa motor di belakang truk ya atau di belakang apa yang kadar buangannya sangat tinggi. Ini siapa ini yang ini? Sudah. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Ini pengaruh suhu. Ya, suhu di sini high temperature sampai 43 derajat Celcius. Jadi semakin tinggi suhu badan kita, maka akan semakin terengah-engah, pernapasannya akan semakin cepat. Karena kemampuan Hb mengikat oksigen semakin turun. Jadi kalau kemampuan mengikat oksigen turun, maka kita akan bernapas lebih cepat. Karena paru-paru mengira oksigen di paru-paru berkurang. Jadi dengan bernapas lebih cepat, paru-paru berharap kekurangan oksigen bisa diatasi. Padahal kasus sebenarnya bukan kekurangan oksigen di paru-paru, tapi kekurangan oksigen di jaringan. Kenapa tidak sampai oksigennya ke jaringan? Karena tidak bisa diangkat oleh hemoglobin. Kenapa tidak bisa diangkat oleh hemoglobin? Karena suhu badan yang terlalu tinggi. Semakin tinggi suhu badan, maka kemampuan angkut dari hemoglobin semakin turun. Jadi kalau suhu badan kita normal yang warna hitam, ya itu oksigen misalnya bisa ngangkut sampai 80% di titik ini ya, sampai bisa ngangkut 90%. Tapi kalau suhu badan tinggi, ya kemampuan oksigennya mengangkutnya turun sampai menjadi 70%. Ya, semakin tinggi suhu badan, semakin besar peluang kita untuk bernapas lebih cepat. Karena untuk mencari oksigen yang lebih banyak. Sebaliknya, semakin rendah suhu badan, maka kemampuan hemoglobin mengikat oksigen akan semakin besar. Ya. Ini berikutnya hubungan antara oksigen pada ibu dengan janin yang dikandungnya. Bisa dilihat di sini. Siapa kira-kira yang lebih efektif dalam memanfaatkan oksigen? Dari dua ini. Ini yang bawah grafik ibu maternal yang lurus. Yang putus-putus itu grafik dari si bayi atau janin. Siapa mereka yang lebih baik memanfaatkan oksigen? Janin. Ibu. Si janin. Ya. Bedanya apa, Pak? Putus-putus sama nggak putus-putus? Kita bukan lihat di situnya, lihat di angkanya. Jadi kalau si janin saat tekan oksigen di angka 40, dia bisa mengikat oksigen sampai 80%. Tapi kalau si ibu saat tekanan darah 40, dia hanya bisa mengikat oksigen sampai 72 atau 70%. Jadi semua grafik tadi lihatnya begitu ya. Jadi saat tekanan oksigen 50, ya, dengan suhu badan 43 derajat, maka kita hanya bisa mengikat misalnya di angka 45. Nih ya, lurus nget ke sini.
saat tekanan oksigennya 45. Tapi kalau suhu badan kita normal, ini normal blood temperature, saat tekanan oksigennya 50, tarik lurus ke atas, nih, nah mungkin ke sini ya. Jadi bisa mengikat oksigen sampai 80%. Jadi orang yang suhu badannya normal itu lebih mampu mengikat oksigen dibanding orang yang suhu badannya tinggi. Sama juga yang tadi, yang ini, orang yang tekanan karbon dioksidanya lebih tinggi, ya, dia akan lebih sedikit mengikat oksigen dibanding orang yang tekanan karbon dioksidanya adalah bagus ya atau dalam keadaan baik normal. Membaca grafiknya seperti itu. Jadi di sini si bayi itu lebih efektif mengikat oksigen dibanding si ibu. Jika si ibu saat tekanan oksigennya 45 hanya mampu mengikat di angka 70%. Tapi si bayi mampu mengikat sampai di angka 80%. Pertanyaannya kenapa kira-kira si bayi lebih bagus mengikat oksigen dibanding si ibu? Kenapa si bayi menjadi prioritas dibanding si ibu? Ini kan berarti si bayi menjadi prioritas. Jadi saat oksigen dalam keadaan kurang, ya oksigen diprioritaskan untuk bayi. Kenapa? Apa Erinda? Erinda yang komat kamit mungkin berdoa biar jangan ditanya ini. Apa Erinda? Karena bayi ingin bernapas untuk bertahan di dalam kandungan. Hah? Ingin bernapas untuk mempertahankan. Terus si ibu nggak perlu mempertahankan? Karena bayinya masih kecil, Pak. Ya, jadi si bayinya lebih rentan untuk mengalami kematiannya. Jadi kalau ada gangguan, ada kesalahan, ya si ibu mungkin masih kuat lah untuk bertahan. Jadi diprioritaskan untuk si janinnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, Pak. ini oke, apa, Dobrina? Berarti itulah ngapa kalau ibu-ibu hamil tuh jalan dikit tuh engep tuh ya Pak ya? Ya, bisa jadi. Dobrina sudah mengalami belum? Bukan, kalau lihat kalau kan dulu ada kakak sepupu tuh kan dulu hamil kan Pak. Nah dia tuh baru jalan 1 meter aja udah ngos-ngosan. Ya, jadi karena dia memang membagi dua oksigennya. Apalagi kalau sudah usia tinggi ya, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Jadi satu paru-paru dibagi dua. Ya. Ada lagi yang lain? Yang mau tanyakan? Tidak ada? Ini agak sulit ini. Bagaimana cara memahaminya ini? Inilah proses bagaimana oksigen diikat di paru-paru dan bagaimana oksigen diikat di jaringan. Mungkin saya flashback dulu ya biar tidak bingung. Bahwa oksigen dari udara itu ke hidung. Dari hidung melewati pipa sampai ke paru-paru. Dari hidung sampai ke paru-paru itu pipanya pipa bolong. Jadi murni hanya memanfaatkan tekanan udara. Jadi main tiup dia. Di mana tekanan udara yang besar, dia akan pindah ke tekanan udara yang lebih kecil. Itu dari hidung ke paru-paru. Apakah selesai sampai paru-paru? Tidak. Karena yang butuh oksigen bukan hanya paru-paru. Yang butuh oksigen semua sel dimanapun letaknya. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimanakah oksigen sampai dari paru-paru ke seluruh sel? Apakah di puncak kepala, di ujung jari kaki, di ujung jari kanan, di ujung jari tangan? Nah, dari paru-paru sampai ke seluruh sel itu diangkut oleh pembuluh darah. Yang mengangkut dari paru-paru ke seluruh sel itu namanya arteri. Nanti yang membawa lagi dari sel ke paru-paru itu namanya vena, ya, ke jantung. Nah, yang gambar ini adalah bagaimana caranya oksigen ini O2 diikat di alveolus. Ya, bagaimana caranya oksigen diikat di alveolus. Yang di bawah itu bagaimana caranya karbon dioksida diikat dari sel. Jadi kan dari paru-paru oksigen dibawa sampai ke sel. Di sel oksigen dimanfaatkan untuk memecah
Memecah apa, Aprilia Zurli? Oksigen dimanfaatkan untuk memecah? Memecah apa, Dewi Julianti? Dewi Julianti Putri, ini sudah kita bahas di fisiologi hewan. Iya, Pak. Memecah apa? Oksigen itu. Memecah. Memecah belah. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Memecah glukosa ya. Oh Jadi iya. nanti di sel glukosa sudah sangat hafal dari SMP itu ya, C6, H12, O6 ditambah O2 menjadi apa Dipani? Dipani Sahida Lutfia? Menjadi glukosa, Pak. Nah, yang dipecahkan glukosa. Glukosa dipecah dengan oksigen, hasil pemecahannya menjadi Maaf, jadi energi. energi. Itu hasil positifnya. Ada gas buangnya yang kita sebut sebagai sisa metabolisme. Ya, gasnya CO2. CO2 dan H2O. H2O. Ya. Jadi oksigen yang dibawa oleh red blood cell, oleh sel darah merah, itu nanti akan sampai di jaringan, tisu sel. Ya, dan harus dibuang ke ini yang warna kuning. Diberi nama sebagai jaringan atau tisu sel. Sebaliknya, sampah dari sel tersebut, jadi oksigen yang dia gunakan untuk membakar glukosa tadi, menghasilkan 38 ATP, itu akan menghasilkan gas buang. Gas buangnya adalah CO2 dan H2O. CO2 itu harus diikat kembali oleh sel darah merah untuk dibawa kembali ke paru-paru. Nah, yang ada di gambar ini adalah bagaimana caranya oksigen diikat di alveolus dan bagaimana caranya CO2 diikat di jaringan. Oke, kita lihat di sini bahwa ini yang warna merah adalah sel darah merah, sedangkan di batas ini yang warna biru ini adalah dinding dari alveolus. Ini adalah alveolusnya. Jadi di alveolus ada oksigen, oksigen akan berdifusi melalui membran, ya, membran kapiler, kemudian masuk ke plasma, ke cairan darah. Setelah masuk ke cairan darah, maka oksigen akan berikatan dengan hemoglobin. Ya, hemoglobin nanti membentuk ikatan HbO2. HbO2 akan melepaskan H+, kemudian H+ nanti akan berikatan dengan HCO3- membentuk H2CO3. Nah, ikatan H2CO3 ini tidak stabil, akan berubah secara otomatis menjadi CO2 dan H2O. Ketika berubah menjadi CO2 dan H2O, maka CO2-nya akan dibuang ke alveolus. Sedangkan airnya akan tetap mengalir bersama plasma darah. Ya, jadi di gambar ini dapat kita simpulkan bahwa CO2 tidak akan dibuang sebelum dilakukan pengikatan oksigen. Karena bahan baku untuk melepaskan karbon dioksida itu diperoleh ketika setelah mengikat oksigen. Ya, itu yang perlu kita pahami. Bahwa ketika sampai di alveolus, proses yang pertama kali dilakukan adalah mengikat oksigen. Jadi kalau tidak ada oksigen yang akan diikat, maka CO2 tidak bisa dilepaskan. Ya, karena bahan baku untuk melepaskan CO2 berupa H+, itu hanya diperoleh ketika kita sudah mengikat oksigen. Ya. Ingat tadi di slide sebelumnya, bahwa kalau CO2 tinggi dalam darah, maka itu akan menurunkan kemampuan Hb mengikat oksigen. Ya, itu kalau di alveolus. Sebaliknya di jaringan, untuk membuang oksigen dari darah merah ke jaringan, maka sel terlebih dahulu harus mengikat CO2. Ya, jadi mengikat CO2 dulu. Setelah mengikat CO2, baru nanti akan menghasilkan ion H+ yang ini. Ion H+ ini digunakan untuk mengikat oksigen oleh Hb. Ya, jadi kebalikannya ya. Kalau di alveolus, prosesnya adalah mengikat oksigen terlebih dahulu, baru kemudian membuang CO2. Sedangkan pada sel, pada jaringan, mengikat CO2 terlebih dahulu, baru kemudian melepaskan oksigen. Ya, bisa dipahami kira-kira slide-nya? Bisa, Bapak. Ya, jadi yang penting di sini adalah ion H+. Jadi hanya main apa namanya itu?
main seperti bola pingpong ya. Jadi ketika di alveolus, H+-nya untuk membuang CO2, nanti mutar lagi sampai ke jaringan, H+-nya digunakan untuk mengikat oksigen. Ya. Jadi ion H+ yang sangat penting dalam proses ikat lepas oksigen dan karbon dioksida. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Ini yang mengontrol proses respirasi, namanya di hipotalamus, di bagian otak belakang ya, di daerah sudah mendekati sumsum lanjutan. Jadi kapan kita harus bernapas lebih cepat, kapan menurunkan pernapasan, itu yang mengaturnya hipotalamus. Dan itu secara otomatis, tidak di bawah perintah otak. Jadi kalau kita merasa stres atau merasa apapun, ya itu nanti otomatis pernapasannya meningkat tanpa perlu diperintah. Ya, karena itu gerakan involunteer, ya, tanpa di bawah perintah otak. Nah, ini hal-hal yang berapa menit kira-kira? 5 menit. Sekarang pukul berapa? Cepat nian, Pak. Mikir. Berapa menit mau punya? 10 menit? Sekarang 8.51. Coba ya. 10 menit coba dijawab ini. 1 2 3 4 5, 5 pertanyaan. Sekarang 8.51, nanti jam 9 kita diskusikan. Sebagian mungkin sudah saya jawab di slide sebelumnya ya. Nomor 1, Di nomor 2. pertemuan sebelumnya. Ya. Ayo, silakan. Kalau ada nanti yang bisa dapat lebih cepat, boleh. Pak, hipoksia kemarin apa, Pak? Hipoksia? Hipo apa arti hipo? Tinggi. Hipo lawannya hiper. Kekurangan. Rendah. Kadar oksigennya rendah. Oksia apa oksia? Kekurangan oksigen rendah. Apa? Iya, salah satu. Kadar oksigen. Kalau kekurangan Kadar oksigen, oksigen. kekurangan oksigen. Kalau oksigen rendah, ya oksigen rendah. Ya, pilih salah Oh satu. iya benar. Kekurangan oksigen. Ya, Hipoksia. kekurangan oksigen. Hipoksia, hipotermia, hipotensi, hipo apa lagi? Hipotalamus, di bawah talamus. Bahaya kekurangan.
Gimana Penny? Sudah bisa? Matanya sudah miring-miring. Boleh nomor 1 boleh dijawab atau tidak, Pak? Boleh coba. Kalau nomor 1 itu mana yang lebih berbahaya bagi pernapasan, kekurangan O2 atau kelebihan CO2 di darah? Nah, kalau menurut Feni itu kelebihan CO2, Pak. Karena berdasarkan yang telah kita pelajari bahwa semakin banyak CO2 di dalam darah, maka tekanan di dalam darah akan semakin tinggi. Nah, jika tekanan di dalam darah semakin tinggi, maka hemoglobin akan sulit untuk mengikat oksigen. Pinter, ya. Itu satu alasan ya. Semakin tinggi CO2 di darah, maka kemampuan hemoglobin mengikat oksigen semakin rendah. Sehingga walaupun oksigen banyak di paru-paru, hemoglobin tidak bisa mengikat. Karena CO2 terlalu tinggi dalam darah. Itu yang pertama. Alasan yang kedua ada. Siapa yang bisa? Alasan yang kedua. Febrina, Pak. Ayo, Febrina. Karena tekanan O2 di atas gunung rendah sehingga berputar. Ini masih nomor 1, belum nomor 2. Oh, nomor 1. Nggak tahu. Tadi alasan yang Mikir pertama. lah. Ya, Mikir saya tadi. nggak apa-apa. Jadi alasan yang pertama tadi kan kalau kadar CO2 tinggi dalam darah, maka kemampuan hemoglobin mengikat oksigen semakin rendah. Itu bahayanya kalau CO2 tinggi dalam darah. Ada bahaya yang kedua. Apa itu Bapak yang izin kedua? menjawab. Ayo, Dipani. Kalau CO2 berlebih di dalam darah itu bisa menjadi racun, Pak, dalam Nah. tubuhnya. Kenapa menjadi racun? Apa? Di proses yang kita sebut dengan namanya asidosis. Apa itu asidosis? Izin menjawab, Pak. Ayo, Aida. Asidosis itu keracunan CO2 di dalam darah karena tingkat CO2 di dalam darah itu tinggi. Apa akibatnya kalau CO2 tinggi dalam darah? Akibatnya itu O2 itu tidak dapat masuk atau sulit masuk ke dalam, dapat menyebabkan oksigen dalam darah itu sulit untuk dilepaskan ke dalam sel tubuh. Itu yang pertama, tadi sudah jawab oleh si Penny, bahwa susah oksigennya untuk diikat. Ada alasan yang kedua. Kak Febrina. Ayo, Febrina. Karena kadar darah asam CO2 kan dia H+ kan. Kalau ion H+ itu asam. Ya, terus apa hubungannya? Kalau kadar darah asam kan dia nggak bisa masuk karena terlalu asam. Ya, betul ya. Jadi dua penyebab ya. Yang kedua adalah kalau CO2 tinggi, maka dia akan menurunkan pH darah. Menurunkan tingkat keasaman darah. Sedangkan tadi sudah kita katakan bahwa kalau pH darah semakin asam, mana dia? Ini ya. Semakin asam, ini pH. Semakin asam pH darah, maka kemampuan hemoglobin mengikat oksigen juga semakin turun. Jadi dua kali kenanya ya. Yang pertama, karena CO2 tinggi, maka Hb melepaskan oksigen. Yang kedua ditambah dengan jika CO2 tinggi, maka pH darah akan turun. Semakin turun, semakin asam pH darah, maka kemampuan hemoglobin mengikat oksigen juga semakin turun. Ya, jadi CO2 ini adalah zat yang berbahaya bagi pernapasan. Sehingga nama lain dari CO2 adalah zat apa? Ada yang tahu? Zat apa nama lain dari CO2? Gas apa? Karbon dioksida, Pak. Ya, itu nama betulnya. Nama lainnya gas apa? Hah? Apa Lopi? Lopi masih main handy telki kayaknya. Kontak kopi. Asam karbonat. Gas asam karbonat, gas lemas namanya ya. Jadi CO2 itu disebut dengan juga zat lemas. Jadi memang sangat beresiko untuk membuat pingsan. Ya. Yang kedua, siapa yang bisa jawab? Kenapa hipoksia lebih mudah terjadi di puncak gunung? Ini sudah kita jawab tadi. Ulangan saja. Siapa yang coba Cindy? Kenapa hipoksia lebih mudah terjadi di puncak gunung? Karena kekurangannya kadar oksigen. Nah, selain itu kan di daerah puncak gunung itu, Pak, tempatnya lebih tinggi, jauh dari permukaan laut.
Nah, semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut itu, maka kadar oksigen yang terdapat di dalam tubuh itu semakin tipis, Pak. Sedangkan tubuh itu membutuhkan pasukan oksigen pada saat di puncak. Ya, betul ya. Jadi semakin tinggi satu tempat dari permukaan laut, maka kandungan oksigennya semakin sedikit, semakin tipis. Nah, itu mungkin ya alasannya kenapa orang yang tinggal di puncak gunung kulitnya lebih kemerahan ya. Di HB-nya lebih banyak biasanya. Karena oksigennya lebih tipis, maka mereka meningkatkan jumlah HB untuk memperoleh oksigen yang lebih banyak. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kira-kira semakin tinggi suatu tempat, semakin sedikit oksigennya? Ini mungkin Gravitasi, Pak. coba siapa ini yang jawab? Denny izin Karena menjawab, Pak. Ayo Denny duluan, ayo Denny. Karena gravitasinya semakin rendah, Pak. Terus kalau gravitasi semakin rendah, hubungannya ke gas apa? Semakin dikit, Pak, gasnya, Pak. Kenapa semakin sedikit? Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin kecil gaya gravitasi. Semakin kecil gaya gravitasi, maka semakin lemah ikatan bumi terhadap zat-zat yang ada di atasnya. Termasuk dia, suara siapa sih ini? Ya, jadi semakin tinggi satu tempat dari permukaan laut, semakin rendah gaya gravitasi. Semakin rendah gaya gravitasi, maka kemampuan bumi memegang udara semakin kecil. Ya, daya apa namanya itu? Daya cengkram, daya ikat, daya apa namanya? Ya, kemampuan bumi untuk memegang udara semakin kecil. Jadi saat kita sudah jauh dari bumi, kita bisa meloncat dan terbang. Karena gaya gravitasi tidak ada lagi. Nah, semakin tinggi, maka kemampuan bumi untuk memegang udara itu semakin kecil. Sehingga udaranya itu sudah mengambang. Jadi bukan hanya oksigen yang tipis, ya, tapi juga udara. Semua gas juga tipis di puncak gunung. Karena kemampuan bumi untuk mengikat mereka semakin kecil. Itulah kenapa kita lebih mudah mengalami kekurangan oksigen ketika berada di puncak gunung. Pernah nonton film ini, Vertical Limit? Ada yang pernah nonton belum? belum, Pak. Nanti coba lihat di YouTube ya. Nah, filmnya Vertical Limit, jadi kisah para pendaki ke gunung es, ya. Nah, kemudian mereka di sana mengalami hipoksia dan edema. Edema itu ya paru-parunya banjir oleh air karena sudah terlalu dingin. Nah, hipoksia. Adalah bumbu-bumbunya ya biar terlihat lebih baik film. Tapi di situ dilihatkan ya bagaimana pengaruh ketinggian tempat terhadap fisiologis tubuh, terhadap kadar oksigen, terhadap paru-paru. Ya, filmnya Vertical Limit. Jadi di gambar ini, slide ini bisa kita lihat bahwa Gunung Everest dengan ketinggian 8.848, hampir 9 kilo, itu tekanan udaranya hanya sekitar 220 mm Hg. Ya. Sedangkan kita yang berada di Bengkulu, di pinggir laut, itu 760 mm Hg. Kadar oksigennya kalau di Bengkulu itu 150, ya, tekanan oksigennya. Sedangkan di Gunung Everest, tekanan oksigennya hanya sekitar 40 berapa kira-kira ini? 45 mungkin atau 47-an. Jadi jauh berbeda. Bisa membaca grafiknya? Ini altitude atau ketinggian tempat. Yang di bawah ini air pressure atau tekanan udara. Yang garis bawah ini adalah oxygen pressure atau tekanan oksigen. Jadi di Bengkulu dengan di Pantai Zakat, Tapak Padri dengan ketinggian 0 meter di atas permukaan laut, itu tekanan oksigennya 150 mm Hg. Semakin kita ke puncak, misalnya ini di Kepahyang itu 600 meter, nggak salah, 700 meter. Mungkin sekitar di mana itu, di sinilah kira-kira ya. 700 meter di atas permukaan laut. Maka tekanan oksigennya sudah menurun, tidak lagi 150. Semakin ke atas, misalnya ke puncak Gunung Dempo, ke Bukit Kaba, semakin turun. Sampai nanti ke puncak Gunung Everest, itu hanya tersisa
tekanan oksigennya sekitar 47 mm Hg. Sudah sepertiga ya dari yang ada di permukaan laut. Jadi semakin tinggi satu tempat dari permukaan laut, semakin kecil atau semakin rendah kadar oksigennya. Sehingga kita lebih mudah untuk mengalami kekurangan oksigen. Oke, nomor 3. Febrina. Ayo, Febrina. Karena kalau tabung oksigen penyelam isinya oksigen murni, Pak, tenggelam. Kan oksigen berat. Kalau nitrogen kan dia bisa ngambang. Kayak balon isinya nitrogen dia bisa terbang kan. Nah, kalau isi tabung oksigennya oksigen semua, tenggelam penyelamnya. Kelelep gitu ya. Izin Oke. menjawab, Pak. Oke, itu dari Febrina. Ini suara siapa yang laki-laki ini? Gading. Ayo, Gading. Jadi kenapa tabung oksigen penyelam tidak berisi oksigen murni tapi ada N2-nya? Itu karena menyamakan suasana oksigen di bumi. Jadi ada kandungan N2 atau dinitrogen. Jadi kalau oksigen murni semua, kalau manusia menghirupnya itu tubuh kita akan rusak dan terkena radikal bebas. Seperti itu, Pak. Ya. Izin menambahkan, Siapa ini, ayo? Meina, Pak. Ayo, Meina. Menurut saya itu kebalikannya sama yang di puncak gunung tadi. Kalau puncak gunung tadi kan kadar oksigennya semakin Tipis. semakin rendah seiring dengan seiring dengan perbedaan dengan permukaan laut tadi. Jadi kan gravitasinya semakin rendah. Jadi kemampuan bumi untuk mengikat oksigen itu semakin rendah. Sebaliknya kalau di laut kan semakin ke bawah, semakin turun ke bawah dari permukaan laut itu kemampuan bumi untuk mengikat oksigen semakin tinggi seperti itu, Pak. Tapi kan oksigennya ditabung, nggak bebas. Oh iya. Oh, iya. Jadi yang lebih pas yang dijawab Gading tadi ya. Jadi tabung oksigen itu dibuat mengikuti kondisi atmosfer. Di atmosfer kita tahu bahwa kadar oksigen itu sekitar 20,9%. Sedangkan kadar nitrogennya itu berapa, Nur Santi? Tahu? Ini fisika. Berapa kadar nitrogen di udara? Berapa persen? Jadi kalau Nur Santi ngambil oksigen setabung atau sejerigen, itu nitrogen berapa persen yang terambil? 78%. Iya, 79%. Jadi disamakan dengan atmosfer. 79%-nya adalah nitrogen, 20,9%-nya adalah oksigen. Kenapa tidak murni oksigen 100%? Tadi yang dijawab oleh si Gading ya, bahwa oksigen yang terlalu tinggi itu juga berbahaya. Jadi kalau ada saudaranya yang di oksigen di rumah sakit, itu sekali 2 jam dilepas. Ya, biar kandungan oksigennya jangan terlalu tinggi. Dan tidak bisa dibuat full. Tekanannya itu paling dibuat 1/4 atau tekanannya dibuat setengah. Tidak dibuat 100%. Karena oksigen yang terlalu tinggi juga berbahaya bagi sistem sirkulasi. Ya. Jadi dibuat 20,9% oksigen, sisanya nitrogen. Ya. Sebenarnya ada gas yang lebih baik pengganti nitrogen, tapi harganya lebih mahal. Ya. Nanti ini hubungannya dengan pertanyaan nomor 4. Coba nomor 4 siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Yang pertama tadi siapa itu? Iya, Pak. Ayo, ya. Ya. Ini apa ini? Mia Aulia, Pak. Oke, kok muncul di sini tanda kuningnya ya? Ayo, Mia, silakan. Ayo, Mia. Oh, maaf Pak, tadi termute. Oh iya. Nomor 4, kenapa kecepatan naik ke permukaan seorang penyelam itu tidak boleh dari 20 detik kan? Lebih dari. Hal ini tidak boleh lebih dari. Hal ini berhubungan dengan perbedaan tekanan udara di permukaan dengan di dalam air. Nah, sama seperti saat masuk ke dalam air itu kan penyelam juga harus secara perlahan agar tubuh dapat beradaptasi dengan tekanan udaranya. Begitu juga pada saat penyelam itu ingin keluar karena tekanan udara di dalam air itu kan lebih tinggi dan tekanan udara di atas air itu lebih rendah. Jadi secara perlahan itu agar tubuh dapat beradaptasi dengan tekanan itu, Pak. Tekanan yang mana nih? Belum spesifik. Tekanan
tekanan udara di dalam air yang lebih tinggi itu dan tekanan udara di permukaan air itu yang lebih rendah. Jadi secara perlahan itu kan dari dalam air ke permukaan air itu kan tekanan semakin rendah jadinya kan Pak, dari yang tinggi dari yang tinggi ke rendah. Jadi secara perlahan itu agar dapat beradaptasi, tidak terkejut, tidak kaget gitu Pak. Tidak kaget. Jadi satu hal yang perlu kita samakan di sini bahwa tekanan di dalam air itu lebih tinggi dibanding dengan tekanan di atmosfer. Jadi semakin kita turun 10 meter ke permukaan, ke bawah air, itu tekanan naik 1 atm. Jadi kalau mau pijat gratis, mau pembuluh darahnya pijat, kan sering ngurut ya, biar pembuluh darahnya lebih terbuka. Nah, cara paling efektif itu menyelam. Jadi setiap penyelam turun 10 meter itu seluruh badannya dipijat oleh air, tidak ada yang tersisa. Kalau tukang pijat kan tangannya hanya 2 ya, sekali pijat paling berapa luas yang bisa dijangkaunya. Jadi kalau kita menyelam, seluruh badan dipijat tanpa terkecuali. Nyelam 20 meter, pijatannya semakin kuat. Sehingga kalau orang mau menyelam dalam-dalam, mereka tidak boleh tanpa baju pelindung. Kalau nanti mereka tidak pakai baju pelindung, kulitnya bisa pecah. Pembuluh darahnya bisa pecah. Karena tekanan air di bawah sangat tinggi. Ya, kapal selam aja pecah, ya, apalagi hanya kulit manusia. Ya, itu yang pertama yang perlu kita samakan, bahwa semakin ke bawah permukaan air, tekanan semakin tinggi. Oke. Tapi belum spesifik tadi yang dijawab oleh si Mia. Tekanan apa yang harus diadaptasikan? Di tabung yang kita bawa isinya hanya 2, oksigen dan nitrogen. Kira-kira mana yang berbahaya? Kalau dia tidak dibuang di bawah air. Aida izin menjawab, Pak. Ayo, Aida. Jadi itu berkenaan dengan N2 atau nitrogen yang ada di dalam tabung, Pak. Jadi kalau misalnya kita naik ke permukaan dari menyelam ke permukaan air itu harus pelan, karena kalau cepat itu kita bisa mengalami keracunan nitrogen atau nitrogen narkotis, karena kemampuan nitrogen untuk keluar itu lebih lambat gitu nah Pak. Jadi kalau semakin cepat kita ke permukaan, maka nitrogen yang ada itu tidak dapat keluar dari aliran darah. Karena kan di perbedaan tekanan N2 di udara dan di air itu berbeda. Kalau di udara itu kan atau di atmosfer, N2 itu bisa lebih mudah dilepaskan, tapi kalau di dalam air itu tidak. Di air yang lebih mudah dilepaskan. Di udara semakin sulit dilepaskan. Kalau di udara N2 itu lebih mudah dilepaskan, tapi kalau di dalam air itu lebih susah. Terbalik, Neng. Jadi di dalam air yang lebih mudah dilepaskan. Kenapa lebih mudah dilepaskan? Karena tekanan airnya tinggi. Jadi air itu menekan ke tubuh kita, maka semua gas itu didorongnya keluar. Ya, jadi kalau kita seperti kasus kapal selam yang tenggelam itu, yang pertama kali pecah itu paru-parunya. Karena paru-parunya isinya udara. Jadi air itu menekan, ya yang pertama dipencetnya yang berisi udara. Jadi kalau kita di bawah permukaan air, untuk membuang nitrogen itu lebih gampang, karena tekanannya lebih tinggi. Semakin kita ke permukaan, ke atmosfer, membuang nitrogen semakin susah. Karena tekanan di sekitar semakin rendah. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Aida tadi, nitrogen ini tidak boleh ada di pembuluh darah. Karena kalau dia bereaksi dengan darah, dia akan membentuk yang namanya butiran atau embolus. Ya, jadi menyumbat pembuluh darah. Jadi itu kalau pernah baca lihat di Trans 7 mungkin, Trans TV, ada kasus nelayan pencari gurita atau pencari apa itu yang menyelam sampai 20 meter di bawah permukaan laut, dan ya lama-kelamaan mereka akan lumpuh, mengalami kelumpuhan. Karena penyakit apa namanya? Dekompresi, Pak. Dekompresi. Karena mereka itu tidak mengikuti ini, jadi nitrogennya masih tinggi di darah, mereka sudah naik ke permukaan. Jadi akibatnya nitrogennya itu tidak bisa dibuang kalau sudah di permukaan. Membuang nitrogen harus di bawah permukaan air. Kalau sudah ke atas, sudah di permukaan air, nitrogen tidak bisa lagi dibuang karena tekanan udara di atmosfer sudah rendah.
Akibatnya nitrogen tertahan di darah, membentuk gumpalan, menyumbat pembuluh darah. Menyumbat pembuluh darah, ya sudah, stroke. Tangannya nggak bisa jalan, tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa jalan. Ya, itu penyakit dekompresi. Terbentuknya gumpalan di pembuluh darah akibat reaksi antara nitrogen dengan molekul-molekul darah. Ya, jadi kalau Bapak, naik ke atas, ya. berarti kalau di film Korea tuh Pak, kalau orang dekompresi itu dia juga muntah darah itu juga? Iya betul, muntah darah. Ini yang nomor 5 ini muntah darah. Berarti pertanyaan nomor 4 sama 5 tuh berkaitan. Iya, berkaitan. Di film Korea apa itu, Febrina? Hospital Ship. 40 episode. 46 episode, sudah nonton semua? Sudah. Astaga. Sehari selesai. Hore. Oke, ini hubungannya kayak nomor, jadi sudah tahu ya nomor 4 itu bahwa kita harus pelan-pelan naik untuk memastikan semua nitrogen yang ada di paru-paru, yang ada di darah keluar. Selama kita masih di bawah permukaan air. Karena kalau kita sudah di atas permukaan air, tidak bisa lagi mengeluarkan nitrogen. Nah, nitrogen yang tidak keluar, itu akan membentuk gumpalan di pembuluh darah dan berbahaya. Nah, nomor 5. Tadi yang dikatakan oleh Febrina muntah darah. Kenapa paru-paru penyelam tidak boleh penuh saat akan naik ke permukaan? Kan kita nyelam bawa tabung udara. Karena tabung udaranya sudah dibayar, bayarnya mahal lagi. Nah, ini masih banyak stok nih. Sudah mau naik ke atas. Habiskan aja, kan sudah dibayar. Kenapa tidak boleh diisi penuh paru-paru kita saat naik ke atas? Izin menjawab, Pak. Ayo, Dewi, ya. Dewi Julianti Putri. Menjawab, Pak. Karena Pak, kalau misalnya paru-paru kalau paru-paru diisi penuh oleh udara, maka paru-paru itu bisa meledak. Seperti yang dikatakan oleh Febrina tadi, Pak. Nanti bisa muntah darah. Kalau naik ke atas, maka naik ke atas bisa menyebabkan muntah darah karena udah adanya perbedaan tekanan udara di dalam paru-parunya, Pak. Kenapa ada perbedaan tekanan udara? Karena kan dari dalam laut keluar, jadi tekanan udaranya udah berbeda, Pak. Itu oleh sebab itu makanya kalau yang kayak di nomor 4 tadi, kalau naik ke permukaan itu tidak boleh lebih dari 20 cm per detik karena harus menyesuaikan untuk tekanan udaranya. Belum tuntas. Feni izin menambahkan, Pak. Ayo, Feni. Nah, jadi kan Pak, sesuai dengan yang Bapak katakan tadi bahwasanya kalau ke dalam air itu tekanannya itu tinggi kan. Jadi udara yang ada di dalam tubuh kita itu dipaksa untuk keluar dan juga rongga dada kita itu akan menyempit kan Pak, mengecil. Nah, pada saat kita naik itu kan perbedaan tekanannya itu udah menurun kan Pak. Nah, jadi udara itu akan seperti mudah masuk. Nah, terus tuh kalau misalnya kita menghirup oksigen atau nitrogen yang terlalu banyak pada saat naik, itu benar yang dikatakan Dwi Julianti itu bahwasanya nanti pada saat di permukaan kita akan muntah darah, Pak. Jadi sudah hampir ya. Jadi ketika kita di bawah permukaan air, tekanan kan tinggi. Jadi paru-paru kita itu dipencet dari kiri kanan atas bawah. Paru-parunya mengecil. Ya. Jadi walaupun udaranya banyak di sana, tapi karena dindingnya kuat, yang menekan dindingnya kuat, jadi paru-paru masih tertahan, nggak pecah. Walaupun isinya banyak. Ya. Karena paru-paru itu ditekan dari segala arah. Jadi dia aman. Ya. Tapi semakin ke atas, kita pelindungnya semakin hilang. Karena tekanan semakin mengecil. Jadi kalau kita isi penuh saat naik, nanti sampai semakin ke atas, udaranya semakin mengembang, semakin melebar. Karena penahannya semakin berkurang. Nah, kalau udaranya makin mengembang, melebar, nanti paru-parunya bisa robek. Pecah. Iya, pecah. Dan itulah yang terjadi muntah darah. Jadi, ya itu karena terlalu banyak mengisi udara saat di bawah permukaan air. Semakin kita ke atas air, tekanan udara semakin turun. Sehingga paru-paru tadi yang ditekan oleh air, sekarang dia mengembang.
udaranya mengembang, ya kalau terlalu banyak isinya bisa memecahkan paru-paru. Pecah paru-parunya ya muntah darah. Jadi kalau ada yang muntah darah saat kembali dari menyelam, itu bukan karena jin ya, bukan karena faktor hantu yang ada di perairan. Itu karena kesalahan dalam fisiologis penyelaman. Apakah naiknya yang terlalu cepat, apakah terlalu banyak mengisi udara di paru-parunya. Termasuk yang penyakit dekompresi tadi. Ya, dekompresi karena mereka, kalau yang penyelam itu saya lihat malah menggunakan kompresor angin tempel ban ya. Itu yang mereka bawa ke bawah. Jadi sangat tidak standar. Ya, nitrogennya tidak bisa dikontrol. Menyebabkan penyakit dekompresi. Itu mungkin untuk materi sistem respirasi. Ini tadi yang terakhir ya. Semakin tinggi kadar CO2 dalam darah, maka semakin tinggilah ion H+ yang terdapat di dalam darah. Semakin tinggi ion H+, maka darah akan semakin asam. Semakin asam darah, maka semakin rendah kemampuan hemoglobin mengikat oksigen. Penyakitnya disebut penyakit keracunan darah atau asidosis. Jadi keracunannya karena keracunan CO2, bukan keracunan kayak arsenik atau timbal atau apapun ya. Selesai untuk sistem respirasi? Ada yang mau tanyakan sampai di sini? 922. Ada? So far so good? So nice, Pak. So nice. Nah, tadi malam sudah saya share mengenai slide sistem saraf. Sebentar, saya share screen. Ini sebagian besar sudah kita bahas di fisiologi hewan. Nah, ini ya, sistem saraf. Yang sudah kita bahas di fisiologi hewan itu sampai ke ini sudah kita bahas. Ini sudah kita bahas. Nah, kita sampai di sini. Ini yang sudah kita bahas mengenai bagaimana caranya sistem saraf melewati sinapsis. Sinapsis itu adalah sambungan antar sel saraf. Jadi ini sel saraf, ya, untuk meloncat ke sel saraf berikutnya dia harus melewati gap, melewati celah yang kita sebut sebagai sinapsis. Nah, di sinapsis ini ada namanya neurotransmitter yang menghantarkan impuls atau rangsangan dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter yang paling umum adalah asetilkolin. Ini sudah kita bahas di fisiologi hewan. Ya, nanti bisa dipelajari lagi. Nah, untuk di Anpisman yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya sistem saraf pusat mengenali setiap informasi yang masuk. Jadi kita tahu panas, kita tahu dingin, kita tahu runcing, kita tahu tumpul. Ya, semua yang terjadi di alat indera kita itu bisa kita terjemahkan di otak. Bahkan otak kita bisa menerjemahkan sampai 2 juta jenis bau. Jadi kalau sudah akrab, baunya si Denny dengan baunya si Gading itu bisa dibedakan. Ya, sampai 2 juta jenis bau, bau bunga, bau bangkai, bau tanah, bau air, itu bisa kita tahu tanpa melihat bendanya. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Bagaimana sih caranya otak kita bisa sehebat itu?
mengenali setiap informasi yang masuk. Ya, kita bahkan tahu apakah seseorang itu berbohong atau tidak. Kita ingat kejadian mungkin waktu masih 4 tahun, 3 tahun. Ya. Nah, bagaimana caranya bisa seperti itu? Di sistem yang kita bahas, kita pelajari sebelumnya itu kan hanya bagaimana rangsangan pindah dari kulit ke otak. Bagaimana tanggapan pindah dari otak ke ujung jari, ke ujung kaki, ke kelopak mata, ke ujung bibir, ke ujung lidah. Tapi tidak membahas bagaimana otak memahami bahwa kalau otak itu mendengar suara harimau, maka kita harus pergi. Bagaimana sih otak memutuskannya? Itu yang rumit, yang sampai sekarang itu masih terus dipelajari orang. Ya, coba siapa misalnya ya, ada Rusapah? Belum dihidupkan mikrofonnya? Coba hidupkan mikrofonnya. Nah, Rusapah masih ingat kejadian waktu 3 tahun apa yang dialami? Masih, Pak. Apa itu kejadiannya? Nah, itu berpikir ya, mencari memutar memori. Jadi kalau memori komputer mungkin ada sampai yang 500 tera. Itu kalau menyimpan video mungkin hanya sekitar 24 jam atau 48 jam, habis itu memorinya. Apalagi kalau kualitas warnanya itu jernih. Tapi kalau otak kita dari usia kelas 3 SD sampai sekarang sudah 24, 23. 20, Pak. Jangan menambah-nambahkan umur kami, Bapak. Ya, mungkin Febrina masih 20 ya, yang lebihnya mungkin sudah ada yang 22. Jadi berapa itu? 15 tahun, 17 tahun. Itu teringat di kepalanya. Seperti apa sih isi compact disk-nya? Seperti apa sih isi hardware-nya? Sehingga bisa mengingat memori seperti itu dan bisa anak itu dia tahu orang tuanya itu marah atau main-main. Dari mana dia belajar? Emosi. Ada yang tahu kira-kira? Bagaimana sih kita caranya menyimpan informasi sebanyak itu? Kemudian dari informasi sebanyak itu kita bisa memberikan respon. Ya, kita misalnya kalau anak-anak dipukul mungkin nangis ya. Tapi kalau sekarang yang sudah besar ini dipukul ya balas mukul kan gitu. Nah, bagaimana otak itu memutuskan memilih antara menangis dengan membalas memukul? Dari mana dia belajar? Ada yang tahu? Siapa yang mau berpendapat? Ayo. Ini bagaimana caranya kita belajar ya. Saya yakin ketika kita lahir semuanya sama-sama kosong, blank. Nah, seiring umur, ada yang pengetahuannya banyak, ada yang pengetahuannya sedikit, ada yang sangat kreatif, ada yang masa bodoh, ada yang selalu mencoba, ada yang tidak mau mencoba. Padahal waktu lahir itu sama-sama garis dasarnya itu sama. Tapi setelah 20 tahun, 22 tahun, ternyata garis akhirnya berbeda. Kenapa hal itu berbeda? Apa yang mempengaruhinya? Di mana letak disimpannya? Coba, siapa yang mau berpendapat? Ayo. Izin menjawab, Pak. Ayo, Gading. Yang membuatnya berbeda yang pastinya ada faktor-faktor. Jadi yang ada faktor yang kita ketahui ya internal dan eksternal. Ada yang memang dalam dirinya yang memang tidak ingin melakukan perubahan. Tapi sedangkan kalau yang faktor eksternalnya itu bisa dari lingkungan, kemudian lingkungan keluarga, lingkungan pertemanannya, seperti itu, Pak.
semua tindakan, semua ucapan, semua apapun yang kita lakukan itu perintah otak. Jadi ketika seseorang memilih masa bodoh, seseorang memilih kreatif, seseorang memilih apa namanya itu, suka bergaul, apa namanya itu, seseorang memilih pendiam, itu semuanya karena ada kendali dari otak. Jadi tidak ada tindakan kita, tidak ada pikiran kita, tidak ada ucapan kita yang terjadi secara spontan tanpa adanya perintah otak. Nah, kenapa otak itu kadang memerintahkan sigap, kenapa otak memerintahkan lambat, berdasarkan apa kira-kira itu? Sehingga muncul karakter. Ada orang yang penolong, ada orang yang tidak mau menolong. Itu karena perintah otaknya. Dan padahal otak ini dari kecil kondisinya sama. Nah, seiring waktu mengalami perbedaan isi. Jadi bagaimana sih otak itu memutuskan berdasarkan apa? Ada yang tahu? Apakah itu karena warisan? Atau karena apa kira-kira? Kenapa kemampuan otak orang itu berbeda-beda? Dan kenapa tindakan otak orang itu terhadap suatu kejadian berbeda-beda? Ada ketika yang melihat kecelakaan itu ngambil HP merekam, ada yang bantu nolong. Itu kan karena otaknya apa? Kenapa kira-kira tindakannya berbeda? Karena perintah dari otaknya berbeda. Kenapa perintah dari otaknya berbeda? Berdasarkan apa? Mungkin berdasarkan kebiasaan. Coba Novita. Jadi mungkin berdasarkan kebiasaan, Pak. Misalnya dari kecil kita sudah dibiasakan untuk saling membantu atau saling menolongkan. Jadi otak itu menyimpan memori yang ada. Jadi bagaimana otak itu bekerja? Jadi dia bekerja sesuai memori yang sudah ada di otak kita. Ya, betul. Itu yang disampaikan ilmuwan sampai saat ini. Bahwa otak kita itu bekerja berdasarkan ingatan, berdasarkan memori. Jadi pada hewan-hewan, monyet-monyet yang biasa sering dilakukan penelitian kemampuan otak, itu menunjukkan berdasarkan ingatan. Jadi ada ini kasus monyet 5 dalam satu kandang. Ya. Kemudian diletakkan sebuah tonggak di tengah-tengah kandang diisi dengan pisang. Yang namanya monyet ya pasti ingin pisang kan ya. Cuma setiap kali monyet itu memanjat tonggak, ya maka monyet-monyet yang tidak memanjat itu disiram dengan air. Monyet kan nggak suka disiram dengan air. Jadi setiap kali ada teman yang memanjat tonggak untuk mengambil pisang, itu seluruh monyet yang lainnya disiram dengan air. Nah, itu begitu terus. Sehingga mereka dari 5 monyet ini tidak ada lagi yang berani memanjat tonggak. Karena setiap teman mereka memanjat tonggak, itu pasti rekan yang lain disiram dengan air. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan ingatan, memori, kebiasaan. Mereka tidak tahu apa alasan, apa logika. Tapi memorinya mengatakan bahwa kalau ada temannya yang memanjat tonggak tersebut, maka pasti kami kena siram air. Sehingga ketika ada teman yang mencoba memanjat tonggak, mereka menariknya ke bawah. Mereka tidak memperbolehkannya. Jadi dari situ ilmuwan mengatakan bahwa kita itu memutuskan suatu hal, ya, memutuskan berbicara apa, tindakan apa, itu berdasarkan memori yang ada, yang diajarkan dari kecil. Berdasarkan ingatan. Ya. Jadi kita tahu panas, ya karena dari kecil diajarkan yang panas itu seperti ini. Tahu dingin, karena dari kecil diajarkan yang dingin itu seperti ini. Kalau orang tua kita membalik, mungkin ya, mengatakan yang dingin itu panas, atau mengatakan yang panas itu sebagai dingin, maka mungkin sekarang juga kehidupan kita sudah terbalik. Ya. Jadi, ya sudah. Jadi semata-mata itu berdasarkan ingatan, kalau kata sebagian besar ilmuwan. Jadi orang yang waktu kecilnya dipaparkan pada banyak hal, itu akan lebih pintar dibanding orang yang masa kecilnya hanya pada satu lingkungan yang monoton. Ya. Orang yang masa kecilnya diajarkan hanya satu bahasa, itu akan lebih lambat
dibanding orang yang biasa diajarkan lebih dari satu bahasa. Itu menurut ilmuwan ya, karena mereka katakan otak belajar berdasarkan ingatan. Dan kemampuan mengingat otak itu seperti yang saya katakan tadi hampir tidak terbatas. Jadi kalau komputer paling canggih itu hanya 500 terabyte mungkin. Nah, kita masih bisa mengingat kejadian ya waktu 3 tahun, waktu 4 tahun. Saya masih ingat waktu kelas 5 pernah jatuh ya, kepala berdarah. Nah, itu waktu dari pasar lonceng berbunyi, lari-lari dari pasar ke ruang kelas, nah, terjatuh. Itu kejadian kelas 5. Sekarang berapa tahun kira-kira? Sekitar 35 tahun lalu. Jadi semata-mata dikatakannya berdasarkan ingatan. Setiap tindakan, setiap pikiran, setiap ucapan apapun itu berdasarkan tindakan. Nah, dipelajari dengan namanya MRI, pemetaan bagian otak. Ya. Jadi kalau dikatakan di sini otak kita secara garis besar dibagi atas 2, otak kiri dan otak kanan. Jadi otak besar yang di sebelah depan itu 2, otak besar kiri, otak besar kanan. Otak tengah juga, otak tengah kiri, otak tengah kanan. Nah, antar otak kiri, otak kanan ini dihubungkan oleh jembatan, namanya jembatan Farol. Ya. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal umum, berbahasa, matematika, ya, hal-hal yang normal itu yang kelihatan ini. Jadi dipindai namanya, diberi warna. Bagian yang berwarna lebih cerah itu menunjukkan aktif bekerja. Dia sedang dalam proses berpikir atau bekerja. Jadi kalau orang-orang yang terkait dengan rutinitas itu menggunakan otak kiri. Nah, sedangkan orang-orang yang berpikir out of the box, yang pikirannya kadang tidak sesuai dengan orang kebanyakan, itu dominan menggunakan otak kanan. Nah, kemudian ditemukan juga bahwa otak kanan itu mengontrol bagian badan sebelah kiri. Jadi kalau orang stroke sebelah kanan, itu berarti yang rusak adalah otaknya sebelah mana? Hah? Jadi ditemukan bahwa fungsi pengaturan otak kita itu terbalik. Otak sebelah kanan mengendalikan bagian tubuh sebelah kiri. Otak sebelah kiri mengendalikan tubuh sebelah kanan. Ini gambar yang silang. Jadi kalau orang tersebut stroke di sebelah kanan, maka yang otak yang kena adalah otak kiri. Sebaliknya kalau yang kena bagian tubuhnya sebelah kiri, maka otak yang kena adalah otak kanan. Ya, itu yang ditemukan oleh para ahli. Kemudian ditemukan juga bahwa otak bekerja berdasarkan pembelajaran. Jadi orang yang terbiasa menyelesaikan satu masalah akan lebih cepat menyelesaikan masalah berikutnya, walaupun dia belum pernah ketemu dengan masalah tersebut. Karena katanya, ya, ingatan akan membantu tentang proses yang sama atau melakukan proses yang baru. Jadi itu yang namanya mungkin kreatif. Jadi kalau kita sudah terbiasa pikirannya untuk memecahkan masalah, maka kita akan lebih cepat memecahkan masalah walaupun masalah tersebut belum pernah kita jumpai sebelumnya. Ya. Jadi kemudian daya pikir otak itu akan dirangsang dengan adanya tantangan baru, dengan adanya pengalaman yang baru, bukan pengalaman yang sama. Kemudian saat proses berpikir selesai, maka daya pikir otak akan menjadi turun. Jadi orang yang malas berpikir, volume otaknya akan mengecil. Ya, sebaliknya orang yang terbiasa berpikir untuk menyelesaikan banyak hal, volume otaknya akan berkembang. Ya. Kemudian orang yang biasa kreatif, yang ini mencoba menyelesaikan semua masalah. Jadi misalnya ada masalah masang tip mobil, kemudian bongkar YouTube, cari caranya, berhasil. Maka nanti untuk hal kedua yang baru, yang belum pernah ditemuinya, dia akan lebih cepat. Karena dikatakan di sini bahwa ingatan akan membantu tentang proses yang sama atau melakukan proses yang baru. Jadi ini menurut konsep biologi ya, bahwa semata-mata itu
belajar. Semata-mata itu ingatan. Jadi tidak ada proses warisan di situ. Sambungan otak, kemudian munculnya sel-sel otak yang baru, itu ditentukan seberapa banyak kita menggunakan otak. Jadi kalau jarang digunakan, maka otak sel-sel yang baru tidak akan tumbuh. Kemudian Anda lihat iklan apa itu? Yang melihat sambungan antar otak, iklan susu apa itu? Jadi semakin banyak kita mencoba menyelesaikan masalah baru, maka sambungan antar sel otak itu semakin banyak. Ya, semakin cepat sambungannya. Jadi misalnya kalau dari unit depan, kalau gerbang unit nggak dibuka, kan kita harus mutar tuh. Dari unit depan mutar dulu ke pom bensin, baru ke unit belakang. Itu kalau gerbang nggak dibuka. Itu ibaratnya otak yang tidak ada sambungannya. Tapi ketika otak tersebut sudah ada sambungan, maka akan ada gerbang, akan ada jalan baru, akan ada sambungan baru. Sehingga tidak perlu mutar, cukup melewati dalam kampus. Nah, seperti itulah sambungan otak yang dikatakannya itu. Semakin sering dilatih, semakin banyak kegiatannya untuk berpikir, menyelesaikan masalah, maka jumlah sel otak semakin banyak, dan sambungan antar sel-sel otak juga akan semakin banyak. Jadi tidak heran ya, orang-orang yang biasa, ketika dia dibesarkan dalam lingkungan yang serba berpikir, serba mencoba menyelesaikan masalah, maka menjadi orang yang luar biasa. Ya, karena di sini dikatakan semata-mata itu karena lingkungan, bukan warisan. Izin bertanya, Pak. Nah, ayo, Penny. Nah, kan kata Bapak tadi kalau untuk sistem kerja otak ini kan tidak semata-mata itu warisan kan, Pak. Sedangkan saya pernah membaca artikel itu katanya kalau ingin mendapatkan anak yang cerdas itu katanya harus mencari, maksudnya harus laki-laki itu harus menikahi perempuan yang cerdas juga, Pak. Itu bagaimana, Pak? Jadi anak yang cerdas dilahirkan dari pasangan orang tua yang cerdas, gitu ya. Jadi tadi kita katakan bahwa ada namanya volume sel-sel otak. Jadi sel otaknya yang jumlah 3.000 akan lebih baik dibanding sel otaknya yang jumlah 2.000. Ya. Jadi semakin banyak jumlah sel otak semakin cerdas. Yang kedua, semakin banyak sambungan antara sel otak juga semakin cerdas. Nah, kalau memang ada faktor warisan, mungkin faktor warisan jumlah sel otak mungkin. Tapi itu tidak akan berpengaruh banyak ya. Karena manusia itu rata-rata volume otaknya sekitar 1.300 cc, 1,3 kilo. Simpanse yang agak bodoh itu 800-900 cc. Ya. Tidak beda jauh dengan manusia. Kalau dari volume. Ya. Cuma masalah mungkin bisa jadi anak yang cerdas lahir dari orang tua yang cerdas karena lingkungan bapak ibunya juga mengajarkan tantangan, mengajarkan pembelajaran. Ya. Jadi mungkin bisa jadi ada faktor di jumlah sel otaknya. Kemudian yang kedua ada faktor di pembelajaran yang dia peroleh setelah dia lahir. Jadi nanti kalau buka-buka buku psikologi ada namanya natur, ada namanya nurtur. Natur itu yang warisan, nurtur itu yang didapat setelah lahir. Nah, kalau menurut psikologi, sebagian besar kita itu diatur oleh nurtur. Diatur oleh apa yang kita dapat setelah kita lahir. Ya. Jadi itu, menurut ilmuwan semata-mata berdasarkan oleh ingatan. Dan ingatan pada otak itu banyak daerahnya. Untuk mengingat bagian pendengaran di sini, untuk bagian sentuhan di sini, ya, untuk perencanaan di sini. Jadi banyak bagian pada otak yang mengatur masing-masing fungsi yang berbeda. Kemudian ini bagaimana otak kita berkembang seiring waktu. Semakin berwarna merah menunjukkan semakin berkembang, semakin aktif berpikir. Jadi kalau pada masa kecil, 1 bulan, itu belum banyak ingatan yang ada di kepalanya. Tidak ada warna merah di sini. Kemudian seiring waktu, semakin banyak ingatan. Semakin banyak yang bisa dia lakukan. Berdasarkan ingatan yang dia peroleh sebelumnya.
Nah, semakin tidak ada bintik merah, ini menunjukkan otak semakin istirahat. Seperti ini ada warna merah di sini, ini adalah bagian yang mendengarkan. Jadi saat Anda sekarang sedang mendengarkan saya berbicara, itu yang bagian aktifnya yang warna ini. Ya, ya, itu mungkin sudah 9.46, saya harus menguji jam 10. Jadi bagaimana, pertanyaan tadi ya, bagaimana kita mengenali panas, dingin, marah, sedih, kemudian memutuskan apakah tindakan melakukan selfie, menolong, itu semuanya dipengaruhi oleh ingatan, oleh memori, oleh kebiasaan. Ya, kemudian ingat, semakin sering otak digunakan, maka jumlah sel otak akan semakin bertambah, sama dengan otot ya. Semakin banyak digunakan berolahraga, maka jumlah ototnya juga akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua, semakin sering digunakan, maka sambungan antara sel-sel otak juga akan semakin banyak. Sambungannya semakin banyak, maka respon akan semakin cepat. Mereka tidak perlu berputar untuk melakukan suatu tanggapan, mereka bisa menempuh jalan pintas. Otak yang tidak digunakan, yang lama tidak digunakan akan berhenti, akan menua. Ya. Jadi katanya orang yang sering berpikir itu pikunnya lebih lama. Ya, orang yang jarang berpikir pikunnya akan lebih cepat. Itu saja mungkin untuk hari ini. Kita lanjutkan pembahasannya minggu depan. Sambil baca slide yang sudah saya berikan ya. Ini baru slide 42, masih ada sampai slide 57. Sudah 47, jadi pertanyaan minggu depan saja ya. Saya mau uji jam 10, istirahat dulu 10 menit. Baik, Pak. Ya. Baik, kita akhiri kuliah pada hari ini. Ya, saya tutup dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Juga, Bapak. Ayo, Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. ayo saya tutup ya. Iya, Pak. Iya, Pak.